Ibu akan menjelaskan tentang teks persuasif. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu menelaah, yang pertama menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, bisa di lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain. Dari berbagai sumber yang didengar ataupun dibaca. Yang kedua, menyajikan teks persuasif berupa saran, ajakan, arahan, atau pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Terus ini indikator pembelajarannya. Yang pertama itu menelaah struktur teks persuasif yang dibaca. Yang kedua menelaah kebahasaan teks persuasif yang dibaca. Terus ini tujuan pembelajarannya, kita menggunakan metode pendekatan saintifik yang diharapkan siswa mampu mengidentifikasi kalimat saran dalam teks persuasif. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks persuasif. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kalimat arahan dalam teks persuasif. Yang keempat, mengidentifikasi kalimat pertimbangan dalam teks persuasif. Nah, ini adalah pengertian dari teks persuasif. Teks persuasif itu merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu yang telah disampaikan oleh penulis dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Nah, dari sini paham dari pengertian teks persuasifnya? Paham. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke tujuan dari teks persuasif. Tujuan dari teks persuasif itu mengajak pembacanya agar yakin bahwa suatu pendapat atau ide maupun gagasan yang telah disampaikan tersebut benar dan juga dapat melaksanakan ajakan yang ada di dalam teks. Jadi tujuannya itu untuk mengajak pembaca untuk meyakini bahwa apa yang telah disampaikan tersebut itu benar adanya. Lalu ini adalah ciri-ciri dari teks persuasif. Yang pertama, pada teks tersebut harus dijumpai fakta dan data yang mendukung. Tanpa adanya dua hal ini, sulit untuk mempercayai valid atau tidaknya isi dari teks persuasif yang kita baca. Jadi, dalam teks persuasif itu harus ada faktanya. Untuk apa? Untuk meyakinkan kepada pembaca bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, dan juga meyakinkan pembacanya untuk mengikuti apa yang telah kita sampaikan. Lalu yang kedua ada dalam teks terdapat bahasa yang dibuat semenarik mungkin. Sebagai penulis harus berupaya untuk meyakinkan pembacanya dengan menjelaskan yang tidak terlalu berat, melainkan dikemas secara ringan dan menarik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Membuat bahasa semenarik mungkin agar pembaca atau pendengarnya itu mampu menangkap apa yang kita sampaikan dengan mudah. Jadi pembacanya itu nggak bingung dengan apa yang kita sampaikan. Lalu yang ketiga ada sebentar. Oke. Yang ketiga ada teks ini berusaha untuk menimbulkan kesepakatan lewat kepercayaan yang ada di antara penulis dan pembaca. Nah, di sini tuh harus ada kesepakatan. Tujuan dari kesepakatan ini itu untuk supaya antara pembaca dengan penulis itu tidak saling salah paham gitu. Jadi biar sama-sama mengerti gitu dengan apa yang disampaikan.
Yang keempat, ada teks persuasif biasanya menghindari konflik. Hal ini bertujuan agar pembaca merasa dimanjakan. Nah, menghindari konflik ini maksudnya apa? Yang tadi kan disampaikan, teks persuasif ini harus melewati kesepakatan antara pembaca dengan penulisnya, agar tidak menimbulkan salah paham gitu kan. Nah, kesalahan paham itu nanti akan menimbulkan konflik. Maka dari itu, teks persuasif itu harus menghindari konflik. Oke, sampai di sini ciri-ciri teks persuasifnya paham atau ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau ditanyakan? Kurang jelas mungkin? Kesepakatannya lewat apa sih? Ya. Selanjutnya ada struktur dari teks persuasif. Struktur yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu ini diantaranya pengantar, penyampaian masalah yang menjadi dasar suatu teks persuasif. Jadi di sini tuh ada kayak pembukaan gitu loh. Maksudnya pembukaan ini apa yang mau disampaikan dari teks persuasif ini tuh apa yang mau disampaikan, kayak topik yang mau dibicarakan dalam teks persuasif ini apa. Nah, itu dijelaskan di pengenalan isu. Yang kedua, ada rangkaian argumen, itu berisi pendapat penulis tentang isu yang diikuti dengan fakta untuk memperkuat argumen. Nah, di sini mulai dikeluarkan argumen apa, misal topiknya itu tentang pembelajaran di rumah gitu kan. Nah, apa yang menjadi ini apa? Fakta ini tentang pembelajaran di rumah itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan ketika pembelajaran di rumah. Nah, itu disampaikan di rangkaian argumen. Yang ketiga ada pernyataan ajakan, berisi tentang ajakan atau dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini itu dilakukan kalimat yang meyakinkan pembaca bahwa apa yang telah kita sampaikan itu benar, apa yang kita sampaikan itu baik gitu, dengan hal yang pada poin kedua ini. Jadi di poin ketiga ini itu menegaskan kembali itu seperti mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang disampaikan. Terus yang ketiga ini ada penegasan kembali. Penegasan kembali itu di poin ini seperti menjelaskan tentang apa yang disampaikan di ringkasannya, apa yang telah disampaikan dari beberapa poin di atas. Misalkan disampaikan untuk belajar di rumah itu harus kita menggunakan Zoom ya misalnya. Jadi dijelaskan penggunaan Zoom itu seperti ini. Kelebihannya menggunakan Zoom itu kita dapat ini, dapat itu. Nah, jadi kita ditegaskan kembali di poin keempat. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks persuasif. Untuk kaidah kebahasaan yang pertama itu menggunakan kata-kata istilah yang berkaitan dengan topik kebahasaan. Yang kedua ada menggunakan kata-kata penghubung argumentatif yang bisa berupa sebab, demikian, karena, jika, dan lain-lain.
Dan yang ketiga, menggunakan kalimat yang mengandung ajakan, pendapat, dan fakta. Kenapa harus menggunakan kalimat ajakan? Nah, kalimat ajakan ini kan merupakan struktur dari teks persuasif. Jadi harus, ini kalimat ajakan dan pendapat fakta ini memang harus ada gitu. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah teks persuasif itu merupakan teks yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk sikap atau perilaku seorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang mengajak. Nah, dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan? Tidak. Ya. Yang lainnya mungkin? Teks persuasif itu kan mengandung. Ya. Nah, fungsinya fakta yang ada di dalam teks persuasif itu maksudnya gimana? Fungsinya apa gitu? Gimana? Maaf, suaranya ini Mbak. Putus-putus. Maksudnya gimana ya? Teks persuasif itu kan mengandung fakta. Iya. Nah, fungsinya fakta itu di dalam teks persuasif itu apa? Fungsinya fakta dalam teks persuasif. Fungsi fakta dalam teks persuasif itu untuk meyakinkan kepada pembaca apa yang telah kita sampaikan itu benar gitu. Kalau kita nggak ada faktanya, gimana pembaca yakin dengan apa yang kita sampaikan? Jadi adanya fakta itu untuk meyakinkan pembaca apa yang telah kita sampaikan, apa yang kita ajak untuk mereka itu semuanya benar gitu loh. Bisa dimengerti? Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Ada lagi? Sepertinya tidak ada.